6% lebih tinggi dibandingkan atau 6% lebih tinggi dibandingkan waktu Orde Baru. Jadi reformasi setidaknya tidak membawa perbaikan dalam kesejahteraan. Kemudian juga kesenjangan kita meningkat. Kalau di akhir Orde Baru dulu itu indeks Gini ya itu 32 ya. Sekarang sudah 37,4. Artinya ketimpangan menjadi semakin membesar, dan ketimpangan ini semakin membesar justru dalam 4 tahun terakhir. Ya, dalam 4 tahun terakhir, itu meningkat dari 33 menjadi 37,4. Artinya apa? Sementara Indonesia adalah negara yang diakui di seantero Asia sebagai negara yang paling cepat, ya, paling cepat menciptakan taikun pasca krisis dengan kecepatan 18% per tahun. Di lain pihak justru ketimpangan ya semakin lebar. Artinya apa? Yang menikmati pertumbuhan selama ini ya dalam 4 tahun terakhir adalah justru kelompok atas ya. Sementara rakyat di bawah tetap miskin. Nah, itu yang K yang pertama ya, kesengsaraan. Yang kedua kemunduran ya. Kemunduran dan itu tercermin dalam deindustrialisasi. Nanti kita akan bahas di sini mengenai daya saing dan kenapa terjadi deindustrialisasi di Indonesia. Dan ini merupakan fenomena pasca krisis begitu ya. Jadi industri kita tidak bersaing. Ada penyebabnya ya. Salah satunya yang cukup membuat kita khawatir yaitu kebijakan-kebijakan yang mendorong liberalisasi secara ugal-ugalan. Contohnya yang paling kecil dan sekarang aktual adalah kebijakan ekspor rotan mentah yang itu menggulung ya, membuat pengrajin-pengrajin rotan di Cirebon dan daerah lain kemudian tidak bisa berkembang, sementara Cina telah menjadi negara pengekspor furniture berbasis rotan terbesar di dunia. Padahal di negeri Cina tidak ada satu batang pohon pun rotan. Ya, jadi tidak ada satu batang pun pohon rotan. Ya. Artinya apa? Ini adalah deindustrialisasi yang diakibatkan oleh yang disebut policy driven deindustrialization gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah ketergantungan. Nah, nanti kita akan bahas di sini mengenai khususnya sektor keuangan dan APBN untuk rakyat ya. Ini ketergantungan terhadap utang luar negeri. Nanti ada ekonomi politik mengenai utang luar negeri, nanti kita bahas. Tapi indikator menunjukkan bahwa ketergantungan kita terhadap utang dan policy dari luar menjadi sangat tinggi, dan kita became addicted ya, menjadi tercandui oleh utang ya. Statistiknya menunjukkan bahwa sekarang ini per kapita utang kita adalah sekitar 11,8 juta. Jadi utang per kapita adalah 11,8 juta rupiah. Dan ini merupakan tingkat utang publik yang tertinggi sepanjang sejarah, walaupun kemudian sekarang timbul klaim bahwa rasio utang terhadap PDB menurun ya, tetapi beban per kapita tetap meningkat dan merupakan tertinggi sepanjang sejarah gitu ya. Kemudian K yang keempat ya, kerentanan ya, kerentanan juga kita kerentanan dan kelangkaan ini kita bahas juga dalam sumber daya alam, kemudian dalam energi ya, bukan sumber daya energi, kemudian dalam struktur finansial kita. Jadi kenapa kita selalu tersangkut terus dalam krisis begitu ya, krisis 97 kemudian krisis 2008 itu diantaranya adalah karena memang struktur ekonomi kita sangat rentan. Jadi kita bahas juga mengenai mengapa dalam
buku ini diperlukan sebuah kedaulatan finansial dan kedaulatan energi, begitu ya. Dan indikator-indikator menunjukkan bahwa kita memang hari ini pun masih sangat rentan. Antara lain kalau kita lihat depresiasi nilai tukar, kita termasuk ketiga terparah di antara negara-negara lain. Kemudian kalau jatuhnya harga saham juga kita keempat terparah di dunia, begitu ya. Itu yang kerentanan yang keempat. K yang keempat. K yang kelima tentunya yang paling kasat mata dirasakan dan nanti mungkin akan kita bahas juga, yaitu dalam pengelolaan sumber daya alam, yaitu adalah kerusakan ya. Pembangunan kita yang telah dilakukan selama 63 tahun itu menimbulkan ongkos lingkungan yang begitu dahsyat, begitu ya. Kalau kita lihat berbagai tambang dikelola secara tidak bertanggung jawab, terjadi juga illegal fishing, illegal mining, illegal logging, gitu ya. Nah ini merupakan summary tesis-tesis kita. Jadi 5K ya, Indonesia suffering from 5K. Dan mudah-mudahan 5K ini menjadi bisa kita pecahkan. Nah, kemudian kita memberikan sintesis juga bahwa ini merupakan terutama dalam 43 tahun terakhir merupakan produk dari kebijakan teh botol, teknokrat, bodoh dan tolol. Ya, teh botol. Nah, kenapa demikian? Karena slogannya begini, mirip dengan teh botol sosro. Apapun makanannya, ya, teh botol sosro minumannya, ya kan? Nah, kalau untuk teh botol ini, ya, siapapun presidennya, teh botol tim ekonominya, ya kan? Nah, ini merupakan saya pikir kita tahu arahnya, begitu ya. Dan policy-policy yang diusung selama 43 tahun terakhir ini telah mengakibatkan kita terjerumus kepada problem 5K tersebut. Terima kasih Pak Sugeng. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi salah satu kata kunci yang disebut oleh Mas Sugeng adalah bahwa kegiatan yang kita lakukan ini adalah semacam the battle of mind. Dan kemudian kita akan mencoba mengkonsolidasikan diri ya dengan membentuk wadah ya, yang akan dibentuk yang namanya rencananya adalah masyarakat ekonomi konstitusi gitu. Tapi izinkan saya gitu ya untuk mengingatkan kita semua yang hadir di sini yang sedang kita alami, yang telah kita alami bahkan gitu ya. Itu bukan semata-mata battle of mind. More than that, ya, lebih dari itu. Dan ini bukan 4 tahun terakhir, bukan 10 tahun terakhir, bukan 43 tahun terakhir, bukan 67 tahun terakhir. Saya ingin ingatkan kita semua. Gitu. Apa dong kalau gitu? Saya ya lebih suka menyebutnya sebagai perang kedaulatan. The battle of sovereignty. Dan ini sudah dimulai jauh sekali gitu. Ya, sebelum 63 tahun yang lalu. Kenapa? Karena saya kira semua kita tahu dan di buku ini juga disinggung gitu. Ketika kita bicara kolonialisme, maka kita bertemu dengan sebuah company, begitu Mas Sugeng ya, yang namanya VOC. Maka jangan heran, Bung Karno berkali-kali menegaskan bahwa yang namanya kolonialisme itu bukan politik, bukan kebudayaan. Penjajahan itu adalah ekonomi, adalah bisnis.
penjajahan itu adalah soal mencari